Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani, pelajaran ke-8, Yesus Perantara Perjanjian Baru. Selasa, 15 Februari, Perjanjian Baru memiliki pengantara yang lebih baik. Bacalah Ibrani 8 ayat 1-6. Mengapa Yesus adalah pengantara yang lebih baik dari perjanjian? Istilah Yunani mesites atau pengantara berasal dari kata mesos atau tengah dan berarti orang yang berjalan atau berdiri di tengah. Itu adalah istilah teknis yang merujuk pada seseorang yang memenuhi satu atau lebih fungsi berikut. Yang pertama, penengah antara dua pihak atau lebih. Yang kedua, negosiator atau perantara bisnis. Yang ketiga, saksi dalam artian sah, atau yang keempat, orang yang berdiri sebagai jaminan dan dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan. Istilah bahasa Inggris mediator adalah terjemahan yang terlalu sempit untuk mesites dalam bahasa Ibrani karena hanya berfokus pada 2 atau 3 penggunaan pertama dari istilah Yunani. Ibrani bagaimanapun menekankan fungsi keempat. Yesus tidak dipahami sebagai pengantara dalam arti bahwa dia menyelesaikan perselisihan antara Bapa dan manusia, atau sebagai pembawa damai yang mendamaikan pihak-pihak yang tidak puas, atau sebagai saksi yang menyatakan adanya kontrak atau kepuasannya. Sebaliknya, seperti yang dijelaskan Ibrani, Yesus adalah penjamin atau jaminan dari perjanjian baru. Dalam bahasa Ibrani, istilah pengantara setara dengan penjamin. Dia menjamin bahwa janji perjanjian akan dipenuhi. Kematian Kristus memungkinkan penetapan perjanjian baru karena memenuhi tuntutan perjanjian pertama dengan Israel yang telah dilanggar. Dalam pengertian ini, Yesus adalah penjamin yang menanggung sendiri semua kewajiban hukum yang telah dilanggar. Dalam arti lain, peninggian Yesus di surga menjamin bahwa janji Allah kepada manusia akan digenapi. Yesus menjamin perjanjian karena Dia telah menunjukkan bahwa janji Tuhan itu benar. Dengan membangkitkan Yesus dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya, Bapa telah menunjukkan bahwa Dia akan membangkitkan kita dan membawa kita kepadanya. Yesus adalah pengantara yang lebih besar daripada Musa karena Dia melayani di tempat kudus surgawi dan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi kita. Wajah Musa mencerminkan kemuliaan Allah, tetapi Yesus adalah kemuliaan Allah. Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung, tetapi Yesus adalah firman Tuhan. Ya, Kristus telah memenuhi tuntutan perjanjian untuk ketaatan. Dalam terang ini, apa peran ketaatan dalam hidup kita dan mengapa itu masih begitu penting? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Pengantara dapat didefinisikan sebagai seseorang yang bertindak sebagai penengah yang berusaha mempengaruhi perselisihan antara dua pihak demi mencapai sebuah kesepakatan. Dan kalau kita melihat di dalam pelajaran kita pada saat ini, Yesus adalah pengantara kita. Yesus tidak dipahami sebagai pengantara dalam arti bahwa Dia menyelesaikan perselisihan antara Bapa dan manusia, atau sebagai pembawa damai yang mendamaikan pihak-pihak yang tidak puas, atau sebagai saksi yang menyatakan adanya kontrak atau kepuasannya. Sebaliknya, yang dimaksudkan dengan Yesus adalah pengantara ialah bahwa Yesus adalah penjamin atau jaminan dari perjanjian baru. Dalam bahasa Ibrani, istilah pengantara setara dengan penjamin bahwa janji perjanjian yang telah disampaikan sejak dari perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru akan dipenuhi. Allah menentang kita karena adanya dosa. Dosa dijelaskan di dalam Alkitab sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan pemberontakan terhadapnya. Allah sangat membenci dosa dan dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 mengatakan seperti itu. Tetapi kematian Kristus di kayu salib memungkinkan penetapan perjanjian baru karena memenuhi tuntutan perjanjian pertama dengan Israel yang telah mereka langgar. Kita sudah pelajari itu kemarin. Yesus Kristus adalah penjamin kita. Dia menjamin bahwa ketika kita melakukan akan kesalahan, kita akan diampuni dari setiap kesalahan kita asalkan kita datang kepada Tuhan. Dia menjamin bahwa keselamatan diberikan dan bukti dari keselamatan yang telah diberikan kepada kita
kita harus mengasihi dia. Yesus menjadi pengantara kita dalam arti bahwa Yesus menjadi penjamin kita. Yang tadinya kita tidak berpengharapan, tetapi ketika dia sudah mati di kayu salib, kita diberikan pengharapan keselamatan. Itulah sebabnya, jangan pernah kita melupakan bahwa di dalam Ibrani 8 ayat 1 mengatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta, yang maha besar di sorga. Ayat 6 lebih lanjut mengatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, dia mati bagi kita, dan menjadi pengantara. Dia tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Yesus Kristus menjadi pengantara kami, sehingga kami dapat memperoleh jaminan keselamatan yang Tuhan telah janjikan bagi kami. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.